Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Dinda Mumpuni. Di sini saya ingin menjelaskan ya mengenai penjelasan sasaran subjek, terus tujuan pembelajaran yang diukur, simulasi, cara penggunaan, alasan pemilihan digital platform tersebut. Jadi untuk sasaran subjek penelitian itu saya pengennya sasarannya itu anak SMA ya yang berusia 15-18 tahun, terus udah ngikutin pelajaran apa yang sudah diajarkan juga menggunakan platform digital. Jadi pemilihan siswa SMA ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada usia tersebut siswa sudah memiliki kemampuan literasi digital, yang dimana kan kita sebagai Gen Z gitu ya, kita sudah banyak menggunakan handphone dan lain sebagainya. Jadi sudah dipastikan bahwa anak itu pasti akan mengerti gitu cara menggunakannya, terus terbiasa menggunakan teknologi, terus serta mampu memahami dan mengevaluasi pengalaman pembelajaran yang mereka alami gitu. Dengan demikian data diperoleh diharapkan lebih valid dan sesuai dengan kondisi pembelajaran sebenarnya yang sudah diajarkan di kelas. Terus habis itu yang kedua ada tujuan pembelajaran yang diukur. Jadi untuk tujuannya itu instrumen Google Form ini digunakan untuk mengukur beberapa aspek tujuan pembelajaran, yaitu pemahaman konsep materi. Jadi apakah siswa tersebut itu memahami materi yang sudah gurunya sampaikan melalui Google Form. Terus keterlibatan siswa, yaitu sejauh mana siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas atau diskusi atau tugas dan lain sebagainya. Terus habis itu motivasi belajar, apakah penggunaan platform tersebut itu meningkatkan minat dan semangat belajar siswa atau enggak. Terus kemudian akses dan penggunaan, jadi platform ini mudah digunakan untuk membantu proses belajar. Terus juga efektivitas pembelajaran, yaitu sejauh mana pembelajaran berbasis digital membantu mencapai tujuan pembelajaran. Lalu ketiga ada simulasi cara penggunaan instrumen. Jadi si guru ini pertama-tama bikin Google Form-nya dulu, terus bikin soal segala macam. Lalu setelah itu guru memberikan link yang sudah jadi, yang sudah berisi soal, pertanyaan dan jawaban. Jadi nanti saya kasih juga tutorial cara buat linknya juga. Terus habis itu siswa setelah dikirim melalui link, siswa bisa langsung mengklik link tersebut dan juga mulai mengerjakan. Dari link tersebut siswa juga bisa melihat hasil dari yang siswa kerjakan, kayak misalnya nilainya dapat berapa, terus jawabannya apa, salah atau benar gitu. Terus setelah itu yang keempat, kenapa saya memilih platform digital itu ya, apa sih ini, Google Form. Nah, tapi melalui aspek pedagogis. Jadi untuk meningkatkan pembelajaran aktif, karena siswa tidak hanya menerima materi tetapi juga berinteraksi secara langsung. Lalu mendukung pembelajaran aktif, karena siswa tidak hanya menerima materi tapi juga berinteraksi secara langsung. Terus mendukung pembelajaran berbasis student centered learning, yang dimana siswa lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Terus lalu mempermudah diferensiasi pembelajaran sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Terus meningkatkan motivasi belajar, karena pembelajaran lebih menarik visual dan interaktif. Lalu efisiensi dan evaluasi, guru dapat mengumpulkan dan menganalisis data secara cepat dan akurat, karena memang dengan menggunakan, kalau saya kan tadi bikin Google Form itu untuk kuis interaktif ya. Jadi karena memang tinggal pencet-pencet doang jawabannya, jadi itu bisa efektif ya, mensingkatkan waktu gitu dibandingkan menggunakan alat tulis gitu. Jadi intinya penelitian ini menilai bagaimana siswa SMA merespon pembelajaran berbasis digital dari pemahaman, keterlibatan, motivasi, efektivitas, serta bagaimana teknologi meningkat kualitas proses belajar secara pedagogis. Nah, ini nanti saya kasih cara tutorial untuk cara membuat Google Form gitu ya. Terima kasih. Nah, ini untuk tutorial pembuatan Google Form ya.
kita pencet ke baru, terus Google formulir, ambil formulir kosong, lalu ini gampang ya, tinggal diganti aja judulnya, misal evaluasi. Terus di sini secara otomatis akan berubah menjadi evaluasi. Terus ini untuk soal-soalnya, kalau misalnya pengen esai ini bisa pakai ini ya, jawaban singkat atau paragraf. Ini pilihan ganda, kotak centang, drop down. Terus ini ya pokoknya inilah skala linear, rating dan lain-lain. Terus karena saya menggunakan apa namanya, kuis interaktif ya, maka saya menggunakan pilihan ganda. Terus ini tinggal diganti aja nih untuk pertanyaannya, misalnya apa itu eval. Nah, ini untuk jawabannya tinggal diisi. A, ayam. Ini contoh ya, ini contoh doang. B, burung. Nah, setelah itu selesai. Kalau misalnya pengen ditambahin pertanyaan kedua, ketiga, keempat, ini tinggal ditanda pesin aja. Nah, ini salah satu contoh untuk yang sudah jadi ya. Nah, ini dia untuk yang sudah jadi. Nanti untuk setelan-setelan itu bisa dirubah sesuai dengan apa yang kita mau. Kayak pertanyaan tak terjawab itu bisa dilihat atau enggak, terus habis itu poin berapa yang didapat, terus juga kita bisa menambahkan kunci jawaban. Jadi siswa itu bisa melihat langsung jawaban benar ataupun salah, dan bahkan nilainya tuh bisa terlihat gitu ya. Nah, ini salah satu contoh teman saya yang sudah mengisi, sebagai contoh saja ya. Ini tuh Lulu mengisi dapatnya 40, terus ini ada 70 dan seterusnya. Oke, sekian, terima kasih.